Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 135 bagian 2. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang udah gak sabar dan siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. 4 aura besar dan kuat saling berkelindan di udara, menciptakan tekanan luar biasa yang mengguncang seluruh area. Kekuatannya begitu dahsyat hingga membuat trio Lei Zunzi harus mundur beberapa langkah. Sementara para ahli papiliun petir angin yang berada di sekitar merasa tampak pucat dan terengah-engah. Mata mereka membelalak dalam keterkejutan dan menyadari keberadaan 3 individu yang selama ini berdiri diam di belakang Xiaoyan. Mereka bukan sekedar pendamping biasa, melainkan para ahli kelas Douzun sejati. Kejutan itu menyebar dengan cepat di antara para pengamat. Keberadaan 4 elit Douzun di pihak paviliun bintang jatuh membuat posisi paviliun angin petir tampak jauh lebih lemah. Lei Zunzi sendiri terperangah. Tak hanya kehadiran pria asing yang kuat, tetapi juga wanita muda yang cantik dan pria tua di sisi Xiaoyan. Keduanya telah mencapai puncak kelas Douzun bintang 3, level yang setara dengannya. Badai pikiran bergejolak dalam benak Lei Zunzi. Sejak kapan paviliun bintang jatuh memiliki begitu banyak ahli sekuat ini? Bahkan jika dibandingkan dengan fondasi paviliun angin petir yang telah berdiri berabad-abad, kekuatan yang ditunjukkan oleh paviliun bintang jatuh tampak sangat luar biasa. 2 lelaki tua berjubah binatang yang berdiri di sisi Lei Zunzi juga menunjukkan perubahan ekspresi. Mereka mulai menyadari bahwa situasi ini lebih merepotkan daripada yang mereka bayangkan. 4 elit Douzun bukanlah kekuatan yang bisa mereka remehkan. Tekanan aura yang melingkupi puncak gunung semakin pekat, membuat para murid paviliun angin petir yang sebelumnya begitu arogan kini hanya bisa saling berpandangan, tak berani bergerak. Salah satu tetua berjubah harimau hendak bicara, tetapi tatapan dingin Xiaoyan yang menusuk membuatnya mengurungkan niat. Lei Zunzi pun tak punya pilihan lain selain menekan amarahnya dan mengambil keputusan yang paling masuk akal, mundur. Dengan wajah yang semakin gelap, ia melangkah menuju jalan pegunungan diikuti oleh para murid paviliun angin petir yang tampak tertunduk lesu. Namun, sebelum pergi, Lei Zunzi sempat melemparkan ancaman. Nada suaranya penuh kebencian saat ia berjanji akan kembali untuk membalas dendam. Xiaoyan hanya tersenyum menanggapi ancaman itu, membuat kemarahan Lei Zunzi semakin membuncah. Dengan gerakan kasar, ia melambaikan lengan bajunya dan pergi bersama kelompoknya. Sorak-sorai pun menggema dari para murid paviliun bintang jatuh. Rasa hormat mereka terhadap Xiaoyan semakin bertambah. Pemuda itu telah mengembalikan harga diri mereka yang diinjak oleh paviliun angin petir. Mu Qingluan yang sejak awal merasa tegang akhirnya menghela nafas lega. Sosok Xiaoyan yang kini berdiri di hadapannya terasa begitu berbeda dari beberapa tahun lalu. Ia kini memiliki keberanian untuk menantang tokoh-tokoh kuat di dataran tengah tanpa gentar sedikit pun. Xiaoyan segera memerintahkan para murid untuk menyiapkan kembali tenda mereka. Tak ada yang mempertanyakan perintahnya, dan mereka pun segera bergerak. Pertarungan memperebutkan tempat perkemahan di puncak gunung telah berakhir. Para pengamat yang sebelumnya menunggu aksi besar kini hanya bisa menggelengkan kepala dan beranjak pergi. Mereka kecewa karena pertempuran besar yang mereka harapkan tak terjadi. Namun, kemenangan ini bukanlah akhir dari segalanya. Mu Qingluan mengingatkan Xiaoyan bahwa paviliun angin petir tidak akan tinggal diam. Selain itu, kehadiran suku Ponik Iblis Langit juga bisa menjadi ancaman yang lebih besar. Xiaoyan mengangguk memahami peringatan itu. Tetapi baginya, tujuan utama mereka adalah mendapatkan buah bayi jiwa. Jika ada yang mencoba menghalangi, mereka tak akan ragu untuk melawan. Tatapan Xiaoyan kemudian beralih ke arah pegunungan di kejauhan. Di sana, peninggalan kuno yang menjadi pusat perhatian berbagai faksi tersembunyi di balik segel spasial yang kuat. Elder Hu menjelaskan bahwa segel tersebut merupakan hasil dari penghalang yang diciptakan oleh seorang elit Douseng di masa lalu. Meskipun sudah melewati waktu yang sangat lama, kekuatannya masih cukup untuk mencegah para Douzun menerobos masuk dengan paksa. Namun, segel itu mulai melemah dan diperkirakan akan lenyap dalam beberapa hari ke depan.
Saat itulah, para Douzun yang kini menunggu di sekitar wilayah peninggalan akan memiliki kesempatan untuk masuk tanpa menghadapi resiko serangan balik dari segel tersebut. Xiaoyan menghela nafas lega. Ia bisa merasakan aura kuat yang bersembunyi di sekitar pegunungan. Peninggalan kuno ini jelas bukan tempat biasa, dan pertarungan berdarah untuk memperebutkannya tampaknya tak bisa dihindari. Namun, ada satu hal yang masih membuatnya penasaran, keberadaan Aula Jiwa. Hingga saat ini, mereka belum menunjukkan diri, tetapi Elder Hu memperingatkan bahwa faksi misterius itu selalu memiliki cara untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Kemungkinan besar, mereka sudah berada di sekitar area ini, hanya saja keberadaan mereka sulit dideteksi. Di luar ancaman Aula Jiwa, ada satu kekuatan lain yang lebih mengkhawatirkan, Piton 9 kesunyian dalam tanah. Sebagai pemilik wilayah ini, suku tersebut seharusnya menjadi penguasa di area peninggalan kuno. Namun yang mengejutkan, mereka tidak menutup wilayah ini dan malah membiarkan berita tentang peninggalan menyebar. Mo Qingluan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya, suku besar seperti Piton 9 kesunyian dalam tanah tak akan membiarkan faksi lain menginvasi wilayah mereka begitu saja. Elder Hu kemudian mengungkapkan bahwa suku tersebut saat ini sedang menghadapi masalah besar. Beberapa ahli mereka, termasuk seorang elit Douzun, telah menghilang secara misterius. Mereka kini sibuk mencari dalang di balik insiden itu. Namun, yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa serangan terhadap Piton 9 kesunyian dalam tanah diduga dilakukan oleh satu orang saja. Hal itu terdengar hampir mustahil, tetapi jika benar, maka sosok yang berada di balik peristiwa itu pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Xiaoyan dan Mo Qingluan saling berpandangan. Di balik peninggalan kuno ini, tampaknya ada lebih banyak misteri yang belum terungkap. Mereka kini harus lebih berhati-hati dalam menghadapi hari-hari ke depan. Malam yang sunyi di pegunungan Tulang mendadak diwarnai ketegangan yang mencekam. Di tengah lautan gunung yang menjulang, berbagai faksi berkumpul menanti terbukanya peninggalan kuno yang telah tersegel selama ribuan tahun. Xiaoyan dan kelompoknya memilih untuk tetap bertahan di puncak gunung, menghindari konflik yang memanas di berbagai sudut wilayah itu. Di antara desas-desus yang beredar, tersiar kabar tentang pembunuh misterius yang telah lama menyerang suku Piton 9 kesunyian dalam tanah, salah satu klan terkuat di dunia binatang buas. Sosok ini tidak hanya membunuh lawan-lawannya, tetapi juga menghilangkan mayat mereka tanpa jejak. Keberadaannya menimbulkan kepanikan di antara anggota suku, terutama karena hanya para ahli terkuat yang menjadi targetnya. Tidak ada yang tahu motif sebenarnya di balik aksi brutal ini, tetapi spekulasi tentang pengumpulan darah Piton semakin merebak. Xiaoyan memutuskan tidak terlalu memikirkan hal itu. Baginya yang terpenting adalah menjaga keamanan kelompoknya dan mempersiapkan diri menghadapi peninggalan kuno. 3 hari berlalu dalam ketenangan yang penuh kewaspadaan, namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam itu, bulan bersinar terang, menyelimuti pegunungan Tulang dengan cahaya perak yang dingin. Xiaoyan duduk di atas batu besar di tepi puncak gunung. Matanya menatap jauh ke langit. Bayangan sosok yang telah lama mengisi pikirannya kembali muncul. Sun Er, sosok anggun itu masih menunggunya di klan Gu. Dia berjanji setelah menyelesaikan urusan gurunya, dia akan pergi menemuinya. Namun, pikirannya terganggu oleh kehadiran bayangan lain. Sebuah suara halus memecah keheningan malam. Secepat kilat, pandangan Xiaoyan tertuju ke arah sosok hitam yang meluncur dari langit, mengarah langsung ke tenda tempat Zian tertidur. Tenda itu terkoyak dalam sekejap, membangunkan Zian yang segera tersadar akan bahaya. Sosok misterius itu tidak menunjukkan niat untuk mundur. Justru terus mengincar Zian dengan tatapan aneh yang bersinar hijau dari balik topeng hantunya. Tanpa ragu, Xiaoyan melesat maju. Tangannya menghantam batu besar yang ia duduki, mendorong tubuhnya melesat bagaikan burung elang yang menyerang mangsanya. Sosok hitam itu, meski bertubuh kecil dan ramping, jelas bukan lawan sembarangan. Gerakannya cepat dan terlatih, menghindari serangan Xiaoyan dengan lincah. Namun niatnya untuk menangkap Zian tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saat cahaya hijau dari mata sosok itu berusaha mempengaruhi Zian, tiba-tiba Ki ungu melonjak dari tubuhnya. Sebuah naga ungu kecil muncul, meraung ke langit dan menghancurkan pengaruh sihir yang mencoba menguasai pikirannya. Sosok hitam itu tampak terkejut, seolah tidak menyangka targetnya bukanlah seekor ular, melainkan sesuatu yang jauh lebih kuat.
Teriakan keras membangunkan seluruh kelompok. Xiao Yixian, Tian Huozunzi, dan Xiongzan segera muncul, menatap sosok hitam itu dengan penuh kewaspadaan. Xiaoyan tanpa membuang waktu menyerang kembali dengan tinju berbalut api ungu coklat. Sosok itu berusaha menghindar, tetapi kali ini ia tidak bisa lolos dengan mudah. Pertarungan sengit pecah. Pukulan demi pukulan bertukar di udara. Energi yang dilepaskan dari kedua belah pihak menciptakan badai ki yang mengguncang sekeliling. Sosok hitam itu tidak hanya lincah, tetapi juga memiliki kekuatan luar biasa. Saat tinju Xiaoyan hampir mengenainya, sosok itu memanggil bayangan hitam lain yang muncul dari kegelapan, menghadang serangan dengan pukulan yang diselimuti air hitam pekat. Benturan hebat terjadi. Gelombang kejut menyapu puncak gunung, memaksa Xiaoyan untuk mundur beberapa langkah. Sosok hitam itu juga terdorong ke belakang, tetapi sebelum siapapun bisa bereaksi, ia menghilang ke dalam kegelapan malam. Kecepatannya begitu luar biasa, menyatu dengan bayang-bayang gunung hingga sulit dilacak. Xiaoyan mengerutkan kening. Sosok misterius itu bukan hanya kuat, tetapi juga memiliki tujuan yang jelas, Xian. Jika dia tidak menemukan jawaban atas serangan ini, ancaman serupa bisa datang kapan saja. Dengan tekad membara, Xiaoyan bersumpah akan mengungkapkan kebenaran di balik sosok bayangan hitam itu dan memastikan tidak ada bahaya yang mengancam kelompoknya. Xiaoyan tergantung di udara malam, menatap ke arah tempat bayangan hitam menghilang. Rasa curiga menyelimuti dirinya. Orang yang baru saja ia temui tidak langsung bertarung dengannya, membuatnya sulit menilai kekuatan lawannya. Namun, cahaya hijau yang tak biasa dari orang tersebut memberikan perasaan bahaya yang mendalam. Xiaoyan bertanya-tanya tentang asal-usul orang itu dan alasan dia menyerang Xian. Dalam perjalanan mereka, semakin banyak ahli yang tertarik dengan peninggalan kuno ini dan ada banyak kekuatan tersembunyi yang harus diwaspadai. Tiba-tiba, suara angin tajam menyapu udara. Beberapa sosok muncul dan melintas dengan kecepatan tinggi. Mereka berhenti sesaat. Matanya yang tajam menyapu ke arah Xiaoyan. Salah satu dari mereka, seorang pria muda dengan tampang galak, mencium aroma orang yang baru saja pergi dan bertanya apakah mereka harus membawa orang itu untuk diinterogasi. Xiaoyan memeriksa mereka dengan hati-hati. 3 dari sosok tersebut sudah mencapai puncak Dozong, sementara pemimpin mereka berada di level Dozun. Mereka memiliki aura gelap dan dingin yang menakutkan, yang membuat Xiaoyan segera mengenali mereka sebagai anggota suku Piton 9 kesunyian dalam tanah. Sosok tua yang memimpin kelompok itu hanya melirik Xiaoyan sejenak. Menyadari kekuatan Xiaoyan yang juga merupakan seorang elit Dozun, ia memutuskan untuk tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Ia kemudian mengarahkan pandangannya ke arah hutan tempat bayangan hitam itu hilang, melambaikan tangan dan memerintahkan untuk mengejar. Keempatnya segera bergerak dengan kecepatan luar biasa, melesat menuju hutan. Xiaoyan merenung menyaksikan mereka pergi. Ia mengira orang bayangan hitam yang ia temui sebelumnya adalah sosok misterius yang baru-baru ini mengecaukan suku Piton 9 kesunyian dalam tanah. Namun, ia masih bingung mengapa orang itu memilih untuk menyerang Xian. Di puncak gunung, kelompok Xiaoyan yang sudah terbangun mendekat kepadanya. Ia menjelaskan kejadian tadi malam yang mengejutkan mereka semua. Xian juga menceritakan pengalamannya bahwa saat cahaya hijau itu muncul, ia hampir sepenuhnya dikendalikan. Beruntunglah bahwa garis keturunan yang melindunginya mencegahnya dari kehilangan kesadaran sepenuhnya. Xiao Yixian, Xiongzan, dan yang lainnya terkejut mendengar hal tersebut. Mereka mulai menduga bahwa orang tersebut memiliki kemampuan yang sangat aneh, bisa mengendalikan pikiran orang. Xiaoyan yang juga merasa khawatir menambahkan bahwa berdasarkan dugaan, orang tersebut mungkin sudah mengendalikan ahli-ahli dari suku Piton 9 kesunyian dalam tanah yang hilang. Semua orang pun merasa terkejut dan khawatir tentang potensi bahaya yang bisa timbul. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 135 bagian 2. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kelebihan ataupun kekurangan durasi harap dimaklumi. Jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.